Istana kuno yang terpelihara dengan sempurna meledak. Semua batasan dan formasi di sana hancur dalam sekejap. Hanya dari penampakan dua patung es kaisar berdaulat 4 Vena, jelas terlihat betapa mengerikannya kekuatan ledakan itu. Hal ini mengejutkan Pangeran ke-10 dan tamu-tamu lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Pria berjubah abu-abu yang memimpin kelompok itu menanggung beban kekuatan dan menderita luka berat. Apa yang terjadi? Saat kelompok itu merasa bingung, seberkas cahaya merah melesat keluar dari awan debu yang bergolak. Xiao Chen, pria berpakaian abu-abu di tanah segera menjadi marah. Energi yang melonjak di tubuhnya meledak dengan kekuatan penuh saat itu. Boom! Energi yang dikaitkan dengan api yang melonjak di tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Begitu dia melambung, dia mewarnai separuh langit menjadi merah menyala. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini tampak sangat dahsyat. Itu domain Dao Lava Senior Rong. Pangeran ke-10 dan 3 tamu lainnya segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka sangat jelas tentang ini. Pria berpakaian abu-abu ini biasanya menahan diri. Namun, ketika dia meletus, dia seperti gunung berapi yang telah membangun energi selama 10.000 tahun. Bahkan Kaisar Penguasa 4 Vena tidak dapat menahannya. Xiao Chen tetap di belakang. Kekuatan yang meletus memang mengejutkan, mampu menghalangi Xiao Chen. Namun, Xiao Chen, yang sedang mengendus aroma mawar di punggung burung nasar darah iblis, mempertahankan ekspresi tenang, tanpa riak sedikit pun. Enyahlah, Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit. Kemudian, dia mengeksekusi amarah firmamen, teknik rahasia gerbang naga dengan mengangkat tangannya. Boom! Amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang dan tiba di sekitarnya. Sebuah tangan raksasa yang menjulang tinggi, dengan cahaya listrik meledak keluar dari telapak tangan, mewujudkan dunia kecil dengan dukungan petir ilahi 5 elemen dan domain Dao Xiao Chen. Xiao Chen tidak memberi pria berpakaian abu-abu itu ruang untuk menghindar. Tepat saat pria berpakaian abu-abu itu menyerbu dan bersiap untuk melancarkan serangannya, Xiao Chen menekan telapak tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Ribuan luka pedang muncul di tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Cahaya listrik berkedip-kedip di setiap luka pedang, berderak saat memasuki tubuhnya. Setelah terbanting dalam kesalju, pria berpakaian abu-abu itu menjerit menyedihkan, sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Sialan, warisan esku. Tidak ada yang bisa mencuri warisan esku. Melihat Xiao Chen ingin segera pergi setelah menghantam pria berpakaian abu-abu itu, Pangeran ke-10 tampak mengamuk. Ia merasa sangat kesal. Ia telah tiba di warisan es ini terlebih dahulu. Sejak pertama kali melihatnya, ia telah memutuskan bahwa warisan es itu miliknya. Pangeran ke-10 menghunus pedang kekaisaran Yan miliknya, dan kilatan cahaya pedang menerangi tempat itu. Sebuah gambar naga melilit pedang itu, menopangnya dengan keberuntungan. Tekanan spasial di tempat ini melemah secara signifikan. Ruang di sekitarnya bergetar samar-samar. Sepertinya banyak kultivator akan tiba setelah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Xiao Chen sedikit mengernyit pada burung nasar darah iblis. Pangeran ke-10 akan memanggil semua tamunya untuk mengepung Xiao Chen. Ini tidak ada habisnya. Xiao Chen, yang sudah jauh, menunjukkan niat membunuh di wajahnya. Saat ia melayang ke udara, ia berbalik dan meninggalkan tanda listrik ungu. Kemudian, ia muncul di hadapan Pangeran ke-10 di saat berikutnya seolah-olah ia berteleportasi. Blokir dia, blokir dia. Ketika aku membawa semua tamuku, dia akan mati, teriak Pangeran ke-10 dengan cemas saat kengerian melintas di matanya. Wosh, wosh, wosh. 3 tamu yang tersisa muncul di hadapan Pangeran ke-10, mencoba menghalangi serangan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen mengenakan armor naga paduan. Kecakapan tempurnya melambung tinggi. Dia tidak menunjukkan niat untuk menahan apapun. Xiao Chen mengeksekusi tinju naga tertinggi tanpa berpikir. Raungan, seni 10.000 naga, yang tidak pernah berhenti beredar sejak dia memasuki makam Kaisar Yan kuno, meletus pada saat ini. Banyak gambar naga emas yang berenang di laut energi ilahi Xiao Chen keluar dari tubuhnya, memancarkan kekuatan naga yang tertinggi. Kelompok naga yang besar dan perkasa mengembara di dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin.
Dunia tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup seperti kertas, apa yang tertinggi. Di seluruh dunia, hanya aku yang merasa terhormat. Saat mantra tinju naga tertinggi beredar, didukung oleh seni 10.000 naga, Xiao Chen mengeluarkan misteri naga surgawi hingga batasnya. Satu pukulan disebut naga tanpa pemimpin. Satu pukulan disebut memerintah naga. Satu pukulan disebut naga surgawi tanpa penyesalan. Boom, boom, boom. Xiao Chen mengalahkan satu orang dengan setiap pukulan. Setelah 3 pukulan, 3 tamu pangeran ke-10 yang tersisa tidak bisa lagi melawan, dipukuli dengan organ dalam mereka pecah. Segel ilahi mereka hancur dan tersebar sebagai cahaya yang mengalir. Jangan, pangeran ke-10 merasa tercengang, menunjukkan ekspresi tertegun. Dia tercengang ketika melihat Xiao Chen menyerbu. Xiao Chen menarik tinjunya dan memegang gagang pedang di bahunya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menghunus pedangnya tanpa ekspresi. Klang! Ketika dia menghunus pedang tiran, kilatan cahaya pedang membumbung tinggi dan mengejutkan dunia. Itu benar-benar menutupi cahaya dari pedang kekaisaran Yan milik Pangeran ke-10. Kemudian, pedang itu tanpa ampun terus menebas ke arah Pangeran ke-10. Niat pedang itu meledak seperti banjir bandang gunung atau tsunami, langsung menghancurkan baju besi harta karun yang dikenakan Pangeran ke-10. Kemudian, cahaya pedang meninggalkan luka pedang sepanjang 15 cm yang mengerikan di dada Pangeran ke-10, dari mana darah menyembur keluar seperti air mancur. Xiao Chen mengirim Pangeran ke-10 terbang. Setelah Pangeran ke-10 mendarat, Xiao Chen menginjak dada Pangeran ke-10 sebelum dia bisa bangun, datang seperti hantu. Kaki Xiao Chen kebetulan mendarat di luka di dada Pangeran ke-10, menimbulkan jeritan menyedihkan yang menyakitkan untuk didengar. Pedang kekaisaran Yan telah jatuh dari tangan Pangeran ke-10. Saat ini, dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berpikir sama sekali. Jika dia bisa memilih lagi, dia tidak akan ikut campur tetapi membiarkan Xiao Chen pergi. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Pangeran ke-10 ingin memanggil tamunya untuk mengelilingi Xiao Chen, untuk membuat Xiao Chen menderita rasa sakit dan kengerian terburuk yang pernah ada. Dentang! Cahaya bulan menyinari pedang saat Xiao Chen mengembalikannya ke sarungnya. Gerakannya seperti aliran air mata air yang jernih dan mengalir di udara. Kamu bisa nyahlah. Menyerahlah atas inisiatifmu sendiri. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa membunuh seorang pangeran. Paling tidak, dia tidak bisa membunuh Pangeran ke-10. Namun, membiarkan Pangeran ke-10 pergi dengan mudah bukanlah gayanya. Jangan, jangan, jangan. Pangeran ke-10 menahan rasa sakit yang hebat saat dia menatap Xiao Chen. Ketika ia bertemu mata dengan Xiao Chen, ia merasa seperti ada gunung yang memisahkan mereka, memberikan tekanan yang tak terbatas padanya. Pangeran ke-10 berpikir tentang bagaimana ia mungkin menjadi orang pertama yang keluar dalam perlombaan suksesi ini. Pada saat itu, banyak penguasa feodal dan klan bangsawan akan melihatnya sebagai orang yang kalah telak dan ditendang keluar terlebih dahulu. Pikiran itu sendiri mengilhami rasa takut dalam diri Pangeran ke-10. Ia merasa malu seperti itu tak tertahankan. Aku punya esensi naga. Selama beberapa hari terakhir, Senior Rong dan yang lainnya membantuku berburu beberapa binatang buas di wilayah bersalju, mengumpulkan beberapa esensi naga. Jika kau bersedia, aku bisa memberikan semuanya padamu. Tak punya ide, Pangeran ke-10 memikirkan satu-satunya hal yang bisa membuat Xiao Chen melepaskannya. Namun, Pangeran ke-10 tidak melihat perubahan apapun dalam ekspresi Xiao Chen. Keringat terus menetes dari dahi Pangeran ke-10. Aku, tidak apa-apa. Aku juga bisa memberikan 1/5 dari esensi naga di pedang kekaisaran Yanku. Hanya itu yang bisa ku berikan. Baiklah, 1/4, sialan. 1/3, apakah itu bisa diterima sekarang? 1/2. Xiao Chen berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, jika kamu tidak bersedia, aku bisa mengirimmu pergi sekarang. Secara teori, orang lain tidak bisa memaksa seorang pangeran untuk pergi jika pangeran itu tidak menyerah. Namun, Xiao Chen menginjak-injak Pangeran ke-10. Dia memiliki setidaknya 100 cara untuk membuat pihak lain menyerah. Baiklah, aku setuju. Pangeran ke-10 merasa sangat tidak mau. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun selain setuju. Gerakan kakimu dulu. Wosh!
Begitu Xiao Chen menggerakkan kakinya, pangeran ke-10 bangkit dan meminum pil obat. Xiao Chen tidak takut pangeran ke-10 menyesali janjinya dan mengingkarinya, jadi dia menunggu dengan tenang. Esensi naga adalah sesuatu yang diwujudkan oleh keberuntungan. Dengan kata lain, itu adalah keberuntungan. Setiap pangeran memiliki keberuntungan, yang disimpan dalam pedang kekaisaran Yan. Esensi naga yang dikumpulkan para tamu pada akhirnya juga akan terkumpul di pedang kekaisaran Yan milik sang pangeran. Setelah pangeran ke-10 memindahkan setengah esensi naga di pedang kekaisaran Yan miliknya ke dalam kepingan giok Xiao Chen, gambar naga setinggi 30 meter di sekitar pedangnya segera menyusut setengahnya. Tanpa terlihat, para tamu pangeran ke-10 di tempat lain semuanya merasakan tekanan spasial yang mereka hadapi tiba-tiba meningkat. Potongan giok di telapak tangan Xiao Chen itu seperti kristal dan transparan, tampak seperti giok terindah di dunia. Cahaya yang mengalir di dalam potongan giok itu muncul seperti mata air, menyehatkan gambar naga. Xiao Chen dengan lembut menggenggam potongan giok itu, dan kehangatan memenuhi tubuhnya. Rasa dingin dari daerah bersalju itu menghilang. Tekanan spasial juga berkurang. Xiao Chen segera mengerti, esensi naga dapat mengurangi tekanan spasial. Seiring berjalannya waktu, keuntungan dari garis keturunan Grid Desolate Aeon akan berkurang. Terima kasih banyak. Xiao Chen merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan terbang ke udara, tampak seperti naga terbang yang kejam. Suaranya bergema di udara. Ketika dia mulai turun, seberkas cahaya merah merobek langit dan menangkapnya sebelum berubah menjadi cahaya yang mengalir seperti api darah yang pergi bersama angin. Datang seperti air yang mengalir dan pergi seperti angin. Pangeran ke-10 duduk di tanah, merasa kecewa. Luka di dadanya tidak lagi sakit, tetapi siapa yang tahu kapan dia bisa menghilangkan bayangan di hatinya. Pangeran ke-10 menyeka keringat di dahinya, membasahi setengah lengan bajunya. Di bawah kendali para leluhur kuil kekaisaran, layar cahaya memperlihatkan berbagai penguasa feodal dan pusat kekuatan semuanya. Pangeran ke-13 sungguh luar biasa. Ia terbagi menjadi 3 kelompok dan telah menaklukkan 4 warisan kelas rendah. Tamu-tamu Wang Yi sebagian besar adalah talenta luar biasa dengan garis keturunan Grid Desolate Aeon. Ketika mereka pertama kali memasuki makam Kaisar Yan kuno, mereka memiliki keuntungan yang cukup besar. Tamu-tamu pangeran lainnya harus menanggung tekanan spasial dan tidak berani berselisih dengan yang lain. Saat mereka mengalami kemunduran, mereka sebagian besar memilih untuk mundur. Tekanan spasial di makam Kaisar Yan kuno terlalu kuat. Aura Grid Desolate Aeon yang ada di mana-mana membuat mereka sulit untuk mengeluarkan bahkan 50% dari kekuatan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menunggu sampai mereka mengumpulkan esensi naga yang cukup dan menyesuaikan diri dengan tekanan spasial di sini. Pangeran pertama benar-benar beruntung, ia benar-benar berhasil menemukan warisan kelas unggul. Layar cahaya memperlihatkan pangeran pertama memimpin Zhou Yu dan yang lainnya dari kelompoknya untuk menaklukkan warisan yang jelas memiliki esensi naga yang lebih kuat daripada tempat lain. Namun, semua orang mengerti dalam hati mereka apakah itu karena keberuntungan pangeran pertama atau informasi orang dalam yang diberikan oleh para leluhur kuil kekaisaran. Hahaha, pangeran keempat sangat tidak beruntung. Dia tidak menemukan warisan apapun dan hanya bisa berburu binatang buas. Saya pikir akan sulit baginya untuk bertahan hingga babak berikutnya. Hei, ada apa dengan pangeran ke-10? Keberuntungannya berkurang setengah. Dia ada di wilayah bersalju. Jika saya ingat dengan benar, tidak ada seorang pun yang memasuki warisan es di sana. Itu adalah salah satu warisan paling utuh dari makam Kaisar Yan kuno. Apa yang terjadi di sana? Warisan es itu hilang. Ketika layar cahaya menunjukkan pangeran ke-10, Xiao Chen sudah pergi. Tidak ada yang memperhatikan Xiao Chen. Semua orang hanya melihat pangeran ke-10 yang putus asa dengan kulit pucat dan istana kuno yang hancur di belakangnya. Ini, orang yang luar biasa. Siapa sebenarnya yang berhasil mendapatkan keuntungan? Meskipun warisan es ini hanyalah warisan kelas menengah, itu benar-benar utuh. Itu mungkin bahkan lebih berharga daripada warisan kelas superior. Meskipun warisan kelas superior memiliki nilai yang sangat tinggi, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menaklukkan warisan itu dalam perlombaan suksesi sebelumnya. Akan sulit untuk mengatakan berapa banyak hal yang tersisa di sana.
Mengingat hal ini, nilai yang lebih tinggi dari warisan yang lengkap menjadi jelas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen berdiri di puncak, menghadap angin dan salju sambil menatap mawar yang semarak di tangannya. Di dalam warisan es, dia diberi pilihan antara dua hal, harta karun atau dao besar es. Tanpa ragu, Xiao Chen memilih yang terakhir. Aku akan mengeluarkan esensi naga di dalamnya terlebih dahulu. Setiap harta karun di warisan itu mengandung esensi naga. Lebih jauh lagi, jumlahnya akan lebih banyak daripada yang terkandung dalam binatang buas. Ketika lempengan giok menyerap esensi naga dari mawar merah yang cerah, Xiao Chen merasakan bahwa esensi naga di lempengan gioknya telah meningkat secara signifikan. Esensi naga di mawar itu bahkan lebih banyak daripada yang ditransfer Pangeran ke-10 kepadanya. Esensi naga muncul seperti mata air abadi yang mengkristal di lempengan giok itu. Pada saat berikutnya, gambar naga yang dipelihara di dalamnya terbentuk dan menyerbu keluar. Kemudian, esensi naga bergerak di sekitar lempengan giok itu. Sambil memegang lempengan giok di tangannya, Xiao Chen segera merasakan tekanan spasial dari makam Kaisar Yan kuno lenyap seluruhnya. Tanpa diduga, aku berhasil mengumpulkan gambar naga dengan begitu cepat. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya, sangat terkejut karena berhasil mengumpulkan esensi naga sebanyak ini dengan begitu cepat. Sejauh pengetahuan Xiao Chen, seharusnya agak sulit untuk mewujudkan citra naga. Citra naga hanya akan muncul setelah seseorang mengumpulkan sejumlah esensi naga. Semakin banyak citra naga di sekitar strip giok, semakin banyak keberuntungan yang dimilikinya. Sudah waktunya untuk menyerap dao besar es di sana, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyingkirkan strip giok. Dibandingkan dengan esensi naga, Xiao Chen merasakan lebih banyak antisipasi untuk dao besar es yang diwakili oleh mawar merah terang. Saat ini, dao besar esnya telah mencapai lapisan kedua. Dia ingin melihat seberapa banyak peningkatannya setelah dia menyerap mawar ini. Tentu saja, ini sangat bergantung pada pemahaman Kaisar Yan yang berpakaian putih tentang dao besar es. Xiao Chen menggenggam mawar itu erat-erat, membiarkan duri menembus telapak tangannya dan mengetuk darahnya. Ketika diberi nutrisi oleh darah, mawar merah terang itu memancarkan cahaya aneh di wilayah bersalju yang luas ini. Boom! Mawar itu tiba-tiba berhamburan, kelopaknya yang berwarna cerah memenuhi udara dan melayang bersama salju. Jika angin tidak cerah, apakah itu akan menjadi hujan kelopak mawar atau gunung dan sungai yang berlumuran darah? Xiao Chen duduk bersila dan memejamkan mata. Dia perlahan-lahan membentangkan domain dao esnya, salju yang berkibar dan kelopak mawar berubah menjadi titik-titik cahaya yang memasuki tubuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Xiao Chen menyempurnakan warisan es, tamu-tamu pangeran lainnya tidak tinggal diam. Di suatu tempat dengan bukit pasir bergelombang dan badai pasir, pria misterius bermata jahat yang terpisah dari pangeran pertama mengembara di padang pasir. Orang ini mengenakan topeng setengah wajah, dan mata kirinya yang aneh bersinar dengan cahaya biru kusam. Ini menghalangi orang lain untuk melihatnya secara langsung. Rasanya jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu akan menyedot jiwa seseorang. Banyak binatang buas hidup di padang pasir. Kadang-kadang, pria bermata jahat itu akan melihat tamu yang tidak dapat menemukan warisan bertarung dengan binatang buas. Tepat pada saat ini, dua orang muncul dari belakang. Salah satu dari mereka berteriak, berdiri diam dan serahkan semua esensi naga yang kamu kumpulkan. Ada berbagai macam orang di antara banyak tamu pangeran. Ketika mereka datang ke makam Kaisar Yan kuno, mereka juga mengungkap beberapa kebiasaan buruk mereka. Ketika pria bermata jahat berpakaian hitam itu mendengar itu, dia tetap tanpa ekspresi. Kemudian, dia berbalik diam-diam dan menatap keduanya. Sebuah salib merah tua di mata kiri pria bermata jahat itu berkedip dengan cahaya lemah. Kedua kaisar penguasa tiga Vena yang mencoba merampoknya segera merasakan hawa dingin. Kengerian muncul di hati keduanya karena suatu alasan. Buk, buk. Jantung lelaki berambut pendek di sebelah kanan berdebar semakin cepat hingga terasa tak terkendali. Ia merasa tenggorokannya tercekat, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Ia sama sekali tidak bisa bicara, matanya terbuka lebar. Tiba-tiba, darah mengalir keluar dari 7 lubang wajah orang itu tanpa peringatan apapun. Kemudian, jantungnya melompat keluar dari dadanya, orang itu sekarat di tempat.
Mata orang itu tetap terbuka lebar dalam kengerian yang tak berujung seperti ia menderita siksaan yang tak terbatas. Ah! Kaisar penguasa tiga Vena yang tersisa mengeluarkan teriakan kaget ketakutan, gemetar saat ia melihat pria berpakaian hitam dan bermata jahat ini. Pemandangan seperti itu melampaui pemahamannya. Boom! Didorong oleh keputusasaan, aura orang ini melambung tinggi, mencoba untuk mendorong semua energi ilahi yang dimilikinya. Kemudian, ia dengan kejam melemparkan serangan telapak tangan yang mengandung energi ilahi, energi jiwa, dan domain Dao dalam bentuk cakar elang yang terbakar dengan ganas. Cakar ini merobek langit, menutupi langit dengan api yang menyala-nyala. Bahkan Kaisar penguasa empat Vena harus memperlakukan serangan ini dengan hati-hati, tidak mampu bersikap ceroboh. Ini adalah serangan puncak orang ini saat dalam ketakutan yang luar biasa. Dia ingin menggunakan ini untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Wosh! Salib merah di kedalaman mata kiri pria bermata jahat itu mulai berputar cepat. Pada saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat api berkobar di seluruh langit, mata kiri pria bermata jahat itu menelan cakar elang yang tampak seperti dapat menghancurkan dunia kecil. Cakar elang itu diam-diam tidak ada lagi. Kaisar penguasa tiga pembuluh darah itu benar-benar tercengang, bahkan lupa untuk berlari. Ketika dia terbangun, dia menjerit melengking sambil berlari kencang. Namun, dia baru saja berbalik ketika isapan kuat menarik tubuhnya kembali. Tidak peduli seberapa keras Kaisar penguasa tiga pembuluh darah itu berjuang, dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa mengepak-ngepakkan tangannya dengan lemah di udara sebelum kekuatan liar yang mengamuk menariknya ke mata kiri pria bermata jahat itu. Krak, krak, sepertinya ada binatang buas yang kuat di mata kirinya. Setelah menelan orang ini, suara krak terdengar. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Siapapun yang mendengar suara krak itu pasti merasa takut karena suatu alasan. Dua kaisar penguasa tiga pembuluh darah mati tanpa suara di mata pria bermata jahat itu. Yang satu ketakutan setengah mati, yang lain dimakan hidup-hidup. Namun, semua ini tampak tidak berarti apa-apa bagi pria bermata jahat itu. Tatapan matanya tidak berubah sama sekali. Dia hanya berbalik dan terus berjalan di padang pasir menuju matahari terbenam. Setelah beberapa saat, pria bermata jahat itu akhirnya bertemu dengan orang yang ingin ditemuinya, Yan Changming, di bawah cahaya matahari terbenam yang besar. Zhen Yuan, yang memeluk pedang, berdiri di samping Yan Changming dengan mata setengah tertutup. Zhen Yuan tidak melihat ke arah pria bermata jahat itu, bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Ketika pria bermata jahat itu melihat Yan Changming, ekspresinya akhirnya berubah. Dia memperlihatkan senyum tipis dan berkata dengan lembut, "Saudara Yan, kita bertemu lagi." "Tuan Si." Yan Changming memberi hormat dengan kepalan tangan dan membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormatnya kepada orang ini. "Saudara Yan masih sopan seperti sebelumnya. Anda pandai dalam hal etika dan tahu kapan harus maju dan mundur. Jadi, apakah Anda sudah mempertimbangkan apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya?" Pria bermata jahat itu bertanya dengan acuh tak acuh tanpa peduli. Yan Changming menjawab, "Saya khawatir saya harus mengecewakan Tuan Si. Saya tidak akan menyerahkan kunci istana abadi ethereal di tangan saya kepada siapapun. Namun, saya sangat menghormati Tuan Si, terlebih lagi saya tidak berani menjadikan Anda musuh saya." Boom! Tatapan mata pria bermata jahat itu tenggelam, dan kelopak matanya pun sedikit tertutup. Rasanya seperti langit tertekan berat di bawah tatapan ini. Matahari terbenam yang besar di atas tampak berubah tidak berarti. Zhen Yuan mengangkat alisnya sedikit. Kilatan terang melintas di matanya yang setengah tertutup. Tangan kanan Zhen Yuan tanpa sadar menggenggam gagang pedangnya. Garis-garis hitam pekat muncul di Yan Changming. Garis-garis itu tampak seperti sisik naga yang agak menyeramkan. Ki kematian hitam bangkit dari tubuhnya, menggeliat seperti hidup. Namun, ekspresi Yan Changming tidak berubah. Matanya juga tidak mengandung permusuhan. Tiba-tiba, semua tekanan menghilang. Pria bermata jahat itu menunjukkan senyum tipis. Senyum ini membuat awan iblis di sekitar, yang terbentuk sebelumnya, berhamburan, memungkinkan cahaya matahari terbenam untuk mencerahkan padang pasir. "Saudara Yan, aku selalu melihatmu sebagai teman. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu?"
Bahkan jika kamu memiliki permusuhan padaku, kamu masih temanku. Adalah normal bagi kesalahpahaman terjadi di antara teman-teman. Pria bermata jahat itu merasa sedikit tertegun. Kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke langit. Namun, teman ini, dengan bersembunyi seperti itu, kamu mungkin tidak berpikir dengan cara yang sama. Hei, di mana kamu melihat? Aku di belakangmu. Ekspresi pria bermata jahat itu berkedip. Dia berbalik dan melihat seseorang yang tampaknya telah melompat keluar dari matahari terbenam. Orang yang muncul entah dari mana memiliki senyum yang tidak jelas di wajahnya, menunjukkan ekspresi tenang. Dia membawa pedang di punggungnya. Pria bermata jahat itu tidak dapat menahan rasa curiga, karena dia merasa sangat yakin dengan persepsinya. Apakah orang ini bergerak seketika, atau dia bersembunyi di bawah sinar matahari makam Kaisar Yan kuno sejak awal? Zhen Yuan dan Yan Changming saling bertukar pandang. Mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pada saat yang sama, mereka mengerti mengapa pria bermata jahat itu tiba-tiba menarik kembali gerakannya. Itu pasti karena orang ini. Latar belakang dan kekuatan pria bermata jahat itu sangat mengerikan. Teknik matanya mengilhami keputusasaan pada orang lain. Saya yakin Anda tidak termasuk di antara berbagai tamu pangeran. Saya cukup penasaran siapa Anda, kata pria bermata jahat itu acuh tak acuh, dengan cepat memulihkan ketenangannya. Pangeran pertama dinasti Suewu menghilang selama lebih dari 100 tahun dan baru-baru ini muncul kembali di Aula Dao Iblis dalam dekade terakhir. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki mata iblis bawaan yang dapat membuat orang lain tenggelam dalam kengerian yang tak terbatas. Itu dapat melahap semua hal di dunia, bahkan garis keturunan dan jiwa. Pendatang baru itu tidak menjawab pria bermata jahat itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, pangeran ini hanya memiliki satu nama, Si. Sekarang, dia telah dilantik sebagai putra mahkota dinasti Suewu oleh Balai Dao Iblis. Meskipun demikian, dia tetap bersikap rendah hati. Bahkan di dalam dinasti Suewu, hanya sedikit yang tahu tentangnya. Haha, sepertinya kau cukup memahamiku. Pria bermata jahat itu tidak menyangkal apapun. Dia tersenyum dan berkata, namun, aku juga sudah tahu siapa dirimu. Kau adalah Chu Chaoyun, putra suci sekte asal semesta, sang jenius yang memahami dao besar kekacauan primal. Ini menyelesaikan kebingunganku tentang mengapa aku tidak dapat menentukan posisimu. Aku akan kepo dan mengajukan pertanyaan lain. Dao besar kekacauan primalmu dapat mengacaukan ruang, tetapi bisakah itu mengacaukan waktu? Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, coba tebak. Tidak perlu menebak. Jika kau tidak bisa, maka, matilah. Salib merah di mata kiri pria bermata jahat itu muncul. Ekspresi Chu Chaoyun segera berubah saat sosoknya perlahan memudar di udara. Yan Changming merasa sedikit terkejut, tiba-tiba memahami sesuatu. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Yan Changming melihat sosok Chu Chaoyun muncul di tempat yang awalnya dikira Chu Chaoyun oleh pria bermata jahat itu. Namun, ketika Chu Chaoyun baru saja muncul, sosoknya kembali kabur. Di mana dia? Yan Changming melihat sekeliling lagi. Setiap kali dia menemukan Chu Chaoyun, ruang anehnya menjadi kacau, dan Chu Chaoyun menghilang lagi. Sosok Chu Chaoyun terus-menerus menjadi kabur dan perlahan semakin menjauh. Wosh! Ruang di sekitarnya terpelintir. Tidak ada titik buta di sekitarnya, mata kirinya menyedot semuanya. Tidak peduli seberapa cepat sosok Chu Chaoyun bergerak di ruang yang terdistorsi, dia tidak bisa melarikan diri. Banyak sosok yang kabur di ruang yang terdistorsi terus bergerak ke arah mata kiri pria bermata jahat itu, ditarik oleh isapan, karena tidak ada titik buta. Pria bermata jahat itu berdiri di tempat, dengan liar menggunakan mata kirinya untuk melahap semua yang ada di ruang di sekitarnya. Ekspresi Chu Chaoyun berubah. Dia menyerah untuk berlari, banyak sosoknya di ruang yang terdistorsi itu bergabung, memperlihatkan tubuh aslinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, menunjukkan ekspresi serius. Pada saat kritis, tubuhnya melepaskan cahaya lemah. Itu adalah domain dao kekacauan primal. Saat Chu Chaoyun mengeluarkan domain dao kekacauan primal, karakter ilahi muncul di matanya. Cahaya keemasan yang cemerlang menyala di dalamnya, dan cahaya terang seperti api surgawi menutupi seluruh tubuhnya. Aura kuno yang dipancarkan api itu muncul setelah melampaui zaman yang tak terhitung jumlahnya. Wosh!
Api bergerak di sepanjang ruang yang terpelintir, tampak seperti semburan cahaya saat memasuki mata kiri pria bermata jahat itu. Pada saat itu, ruang terpelintir di sekitarnya pulih. Beberapa darah bocor keluar dari bibir Chu Chaoyun saat dia mengambil kesempatan untuk bergerak jauh. Ekspresi pria bermata jahat itu tidak berubah saat dia menatap dingin ke arah yang diambil Chu Chaoyun. Kemanapun matanya menyapu, ruang berubah menjadi kacau dan berlapis satu sama lain. Namun, dia tidak bisa mengunci sosok Chu Chaoyun. Anggaplah dirimu beruntung. Pria bermata jahat itu mengalihkan pandangannya, menatapnya pada Yan Changming dan Zhen Yuan, yang tidak jauh. Kemudian, ekspresinya segera berubah menjadi senyuman. Sungguh memalukan, memikirkan bahwa aku bahkan tidak bisa menjebak putra suci sekte asal semesta yang tidak penting itu. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapan saudara Yan. Kekuatan yang ditunjukkan Chu Chaoyun tidak hanya mengerikan seperti biasanya. Hanya mampu mengacaukan ruang saja sudah membuat Yan Changming sakit kepala. Namun, Chu Chaoyun masih hanya bisa melarikan diri di hadapan pria bermata jahat itu. Sementara pria bermata jahat itu menyebutnya memalukan, baik Yan Changming maupun Zhen Yuan tidak akan menganggapnya lemah. Yan Changming berkata dengan lembut, "Tuan Si bercanda. Putra suci sekte asal semesta ini bahkan tidak bisa membalas di hadapan Tuan Si, hanya bisa melarikan diri. Tuan Si mungkin bahkan belum mengeluarkan 1/1000 kekuatannya." Pria bermata jahat itu tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Tawa aneh ini tampaknya sama sekali tidak terduga. Yan Changming tertawa canggung, tetapi dia merasakan kurangnya kepercayaan diri di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria bermata jahat ini. "Saudara Yan, Anda orang yang cerdas. Itu sebabnya saya suka berteman dengan Anda. Dapat dimengerti, kesalahpahaman terjadi di antara teman-teman." Pria bermata jahat itu berhenti tersenyum dan menatap Yan Changming dengan penuh makna tersembunyi. Yan Changming mengangguk dan berkata, "Tuan Si benar. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Aku tidak akan memaksamu untuk meminta kunci istana abadi etiril yang kau pegang. Aku yakin kau tidak perlu aku memberitahu apa yang harus kau lakukan, kan?" Pria bermata jahat itu berkata dengan tenang dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah berpikir sejenak, Yan Changming berkata, "Jika istana abadi etiril muncul, aku pasti akan mendukung Tuan Si." Pria bermata jahat itu tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi tentang topik itu. Kemudian, tatapannya beralih dan tertuju pada Zhen Yuan. Tatapan main-main muncul di matanya saat dia bergumam, "Aku merasakan keberadaan yang mengerikan di tubuhmu. Sungguh menarik." Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Kata-kata terakhir pria bermata jahat itu mengejutkan Yan Changming. Yan Changming mengirimkan proyeksi suara, "Zhen Yuan, mungkinkah dia telah menemukan rahasiamu?" Sulit untuk mengatakannya. Namun, dia ahli dalam dao ketakutan, dia bahkan bisa disebut sebagai perwujudan rasa takut. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak menemukan apapun. Tetap saja, dia pasti tidak akan menemukan rahasia Raja Naga Hitam. "Tidak apa-apa, kalau begitu, apakah kamu menyadarinya?" "Hah, dia terluka." Ekspresi Zhen Yuan sedikit berubah. Sambil mengerutkan kening pada Yan Changming, dia bertanya, "Apakah kamu yakin?" Sikap hormat Yan Changming sebelumnya terhadap pria bermata jahat itu lenyap. Dia berkata dengan dingin, "Aku melihatnya dengan sangat jelas." Sebelumnya, putra suci sekte asal semesta itu tidak menjadi panik dalam menghadapi bahaya. Pada saat hidup dan mati, dia secara paksa mengeluarkan domain dao kekacauan primal dan menggunakan api sejati asal semesta untuk mengerahkan kekuatan api dewa sejati. Mata iblis penelan surga milik Si dikatakan mampu melahap semua hal di dunia. Namun, api sejati asal semesta itu juga dikatakan mampu membakar semua hal di dunia menjadi abu. Mata Zhen Yuan berbinar. "Itu berita yang sangat bagus, aku merasa bahwa dia adalah semacam eksistensi yang tak terkalahkan, bahwa bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku hanya bisa melukainya dengan parah." Yan Changming berkata, "Ini adalah salah satu caranya. Dia ingin menampilkan citra yang tak terkalahkan kepada setiap orang yang berhubungan dengannya, menanam benih ketakutan. Semakin lama seseorang berhubungan dengannya, semakin mereka tidak bisa mengalahkannya. Kita harus berterima kasih kepada putra suci sekte asal semesta ini karena telah menghancurkan benih ini di hati kita."
Zhen Yuan menghela nafas, ketakutan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Haha, jangan pedulikan itu. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa dia memiliki peluang. Ayo pergi dan temui pangeran ke-6. Benar, Yan Changming dan Zhen Yuan segera pergi, tidak berlama-lama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, pria bermata jahat yang telah pergi jauh menutup matanya di tengah pasir kuning dan bergumam pada dirinya sendiri, Chu Chaoyun. Mata kirinya mengeluarkan darah hitam yang mengalir di sepanjang topeng setengah wajahnya. Plop, ketika darah mendarat di pasir kuning, tetesan darah hitam itu menghabiskan semua energi spiritual dan kekuatan hidup dalam jarak 5.000 km. Pasir kuning itu berubah sepenuhnya tak bernyawa, 5.000 km di sekitarnya berubah menjadi gurun hitam. Jika seseorang melihat ini, orang akan berpikir bahwa darah hitam itu berasimilasi dengan gurun. Ketika pria bermata jahat itu membuka matanya lagi, api keemasan keluar dari mata kirinya. Kulit pucat pria bermata jahat itu perlahan pulih. Saat dia melihat api ini, dia mengungkapkan ekspresi kebencian di matanya. Yan Changming, sebaiknya kamu tidak lancang. Setelah mendengus dingin, pria bermata jahat itu melayang ke udara, berubah menjadi awan hitam, dan menghilang di cakrawala. Xiao Chen selesai memurnikan mawar merah. Ketika dia membuka matanya, Daomite yang keluar darinya membumbung tinggi. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Dao besar es Xiao Chen meningkat 2 lapisan, mencapai lapisan keempat. Warisan es membawa manfaat yang tak terbatas, jauh melampaui harapan Xiao Chen dan sangat menguntungkannya. Matanya menunjukkan pemandangan yang dipenuhi banyak bunga. Salju tebal mulai turun di hadapannya. Dengan satu pikiran, Daomite yang terpancar berubah menjadi cahaya dingin yang surut. Cahaya dingin itu menyatu menjadi mawar merah terang di tangannya. Kemudian, mawar di tangannya berhamburan dengan lambaian santai, berubah menjadi kelopak bunga yang menari-nari di udara. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum puas. Dengan mengandalkan warisan Kaisar Yan yang berpakaian putih, dia dapat langsung mengendalikan Dao Domain lapisan keempat ini, melepaskannya dan melepaskannya sesuka hatinya. Xiao Chen dapat menyatukan Dao Domain es lapisan keempat menjadi mawar di tangannya dengan satu pikiran. Kemudian, dia dapat dengan mudah menyebarkan domain Dao es lapisan keempat dengan sedikit gerakan, mengubahnya menjadi hujan kelopak dan membentuk medan gaya khusus. Sudah waktunya untuk mencari warisan lainnya. Setelah merasakan manfaatnya, Xiao Chen memutuskan untuk menggandakan usahanya, terus mencari warisan. Entah Xiao Chen tidak pergi mencari, atau jika dia melakukannya, dia akan mencari warisan kelas superior. Dengan begitu, dia akan mendapat banyak manfaat. Namun, akan sulit untuk menghindari pertempuran besar di kemudian hari. 5 hari telah berlalu di makam Kaisar Yan kuno. Sebagian besar tamu akan menyesuaikan diri dengan tekanan spasial tempat ini. Selain itu, mereka akan mengumpulkan beberapa esensi naga. Mereka tidak akan seperti pada tahap awal, di mana mereka tidak dapat mengeluarkan bahkan 50% dari kekuatan mereka. Xiao Chen mengeksekusi mata surgawinya, dan mata vertikal terbang keluar dari dahinya dan melayang di udara. Menggunakan mata surgawinya, dia melihat ke kejauhan. Dia dapat melihat banyak pemandangan yang tidak dapat dilihat orang lain. Dia dapat melihat warisan mana yang sedang ditaklukkan dan mana yang tidak memiliki siapapun. Ini akan memungkinkannya untuk menghindari masalah dan menghemat banyak waktu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menarik mata surgawinya. Kemudian, dia memegang potongan batu giok dan memeriksa peta makam Kaisar Yan kuno. Kaisar Yan masa lalu meninggalkan warisan di makam Kaisar Yan kuno. Semakin dekat seseorang ke pusat, semakin berbahaya itu. Namun, nilai warisan akan meningkat sesuai dengan itu. Yang terpenting, binatang buas lokal bahkan lebih kuat. Selain itu, ada banyak tanah terlarang lainnya di makam Kaisar Yan kuno. Kemana aku harus pergi? Tidak seperti kepingan giok milik para pangeran, kepingan giok milik Xiao Chen tidak berisi banyak informasi tambahan. Misalnya, pangeran pertama mengetahui tentang warisan kelas unggul yang tidak diketahui orang lain dan dapat dengan mudah dipilih. Tidak semudah itu bagi Xiao Chen. Pilihan Xiao Chen akan sangat penting. Ini dia. Target, warisan api guntur.
Sebelumnya, aku melihat beberapa tamu pangeran keluar dari sana dengan ekspresi putus asa. Mereka pasti gagal menaklukkannya. Menggunakan informasi dari mata surgawi, Xiao Chen membuat pilihannya. Semua kaisar Yan di masa lalu dari dinasti Yanwu adalah pendekar pedang, dan kebanyakan dari mereka ahli dalam dao api. Beberapa kaisar Yan yang jenius menguasai dua dao besar secara bersamaan dan bahkan dapat menggabungkannya dengan sempurna. Catatan TL, Yan dalam Yanwu berarti api. Beginilah asal mula warisan api guntur, penggabungan dao guntur dan dao api. Burung nasar darah iblis muncul. Xiao Chen melompat ke udara dan mendarat di atasnya. 4 hari kemudian, warisan api guntur muncul dalam penglihatan Xiao Chen. Di permukaan, itu adalah istana megah. Ada banyak tanda-tanda pertempuran di dekatnya. Jelas, nyala api guntur ini adalah sepotong daging gemuk dengan beberapa pangeran yang mengincarnya. Namun, tampaknya itu adalah tulang yang keras untuk dikunyah. Awan guntur menutupi langit di atas istana. Sesekali, petir menyambar. Ketika petir mendarat, ia langsung terbakar, sehingga 5.000 km tanah hangus mengelilingi istana. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, akan sulit untuk masuk. Seseorang datang. Xiao Chen mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, ia menghilang, hanya meninggalkan tanda listrik ungu. Wosh, wosh. Segera, 3 sosok turun dari langit. Kekuatan mengerikan dari kaisar berdaulat langsung menyebar. Xiao Chen mengamati dari tempat persembunyiannya. Ketiganya adalah tamu dari pangeran ke-13. 2 dari mereka adalah pria parubaya yang memancarkan aura naga emas. Kultivasi mereka berada di kaisar berdaulat 4 Vena yang mengerikan. Nama keduanya adalah Qin Yu dan Qin Liang, mereka adalah sepupu dari ayah putra mahkota Dewa Naga Qin Ming. Orang terakhir bahkan lebih kuat, seorang kaisar penguasa 5 Vena. Mata orang ini tampak buas, dia adalah Tuo Baiyun dari Kekaisaran Serigala Surgawi. Tamu-tamu pangeran ke-13 telah terbagi menjadi 3 kelompok dan bergerak ke sana kemari. Ketiganya membentuk satu kelompok, mereka telah menaklukkan beberapa warisan. Kemudian, mereka menargetkan warisan api guntur ini yang gagal diperoleh beberapa orang. Bukankah sepertinya ada seseorang sebelumnya? Tuo Baiyun mempertahankan ekspresi tenang saat dia dengan hati-hati mengamati tempat itu, diam-diam menggunakan energi jiwanya untuk memeriksa sekelilingnya. Qin Yu berkata, aku juga melihatnya tetapi hanya samar-samar. Kelihatannya mirip dengan orang tertentu. Kilatan jahat melintas di mata Qin Liang. Dia mendengus dingin. Itu Xiao Chen, orang yang diperintahkan Kaisar Naga Emas Ungu untuk dibunuh. Dia pasti merasakan kedatangan kita dan pergi mendahului kita atau bersembunyi. Kalau begitu, tidak perlu peduli. Dia hanya Kaisar penguasa 2 Vena. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Tuo Baiyun adalah Kaisar penguasa 5 Vena, jadi dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Benar, jika dia berani muncul, hehe. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka menuju ke istana sambil mengabaikan nyala api guntur yang turun dari langit. Ini sedikit bermasalah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Ketiga orang ini adalah kaisar penguasa kesempurnaan agung. Ini terutama berlaku untuk Tuo Baiyun, kaisar penguasa 5 Vena. Aspek yang paling kritis adalah bahwa 2 dari mereka adalah kaisar penguasa kesempurnaan agung dari ras naga emas. Xiao Chen memiliki dendam yang mendalam dengan ras naga emas, hampir sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa hidup sementara yang lain masih hidup. Para kultivator ras naga emas melihat Xiao Chen sebagai duri dalam daging mereka, berharap mereka dapat segera menyingkirkannya. Aku tidak bisa diganggu dengan begitu banyak hal. Aku harus mendapatkan warisan api guntur. Tatapan dingin melintas di mata Xiao Chen. Adapun 2 kaisar penguasa kesempurnaan agung ras naga emas, dia harus membunuh mereka dengan cara apapun begitu dia bergerak. Dia dengan lembut mendorong dengan kakinya, lalu memasuki dalam jarak 5.000 km dari istana. Bergerak lincah seperti burung layang-layang, Xiao Chen bergerak bebas melalui api guntur yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia memasuki istana. Memang, ada dunia kecil di dalamnya. Hanya ada jembatan gantung rantai logam yang menghubungkan kedua sisi di ruang yang luas, sementara jurang dalam yang gelap gulita dan mengerikan menganga di bawah. Tidak seorang pun tahu kemana jembatan itu mengarah. Sialan, sial, sial.
Suara rantai logam yang berderak bergema tanpa henti di ruang gelap. Seketika, guntur bergemuruh di kedalaman lautan kesadaran Xiao Chen, mengejutkannya. Untungnya, segel ilahinya sangat kuat dan tidak terpengaruh. Saat dia berjalan di jembatan, dia tidak menjadi gugup. Setelah menyeberangi jembatan, Xiao Chen melangkah ke sebuah lorong. Kemudian, dia menoleh ke belakang untuk melihat. Karena penerangan lentera di dinding, dia melihat api guntur hijau menyala di bawah rantai logam, dengan tumpukan tulang putih mengambang di permukaan api guntur. Mereka adalah kaisar berdaulat yang jatuh dari jembatan gantung rantai logam. Ini tampak seperti jalan yang sederhana. Memikirkan bahwa begitu banyak orang berpengalaman telah meninggal karena jatuh di sini. Pikiran tentang kaisar berdaulat yang bonafit meninggal di sini mengilhami desahan. Tubuh kaisar berdaulat sudah sebanding dengan bahan-bahan ilahi. Setelah dibakar oleh api guntur ini selama ribuan tahun, tulang-tulang itu memancarkan cahaya hijau giok. Apakah aku mendengar sesuatu? Langkah kaki lembut melangkah maju, sedikit mengejutkan Xiao Chen. Sialan, kita mencapai langkah terakhir setelah begitu banyak kesulitan. Memikirkan bahwa kita bertemu dengan tamu pangeran ke-13 di sini. Ayo pergi saja, sudah baik bahwa ketiga kaisar berdaulat kesempurnaan agung itu tidak merampok kita. Hehe, kurasa itu karena mereka telah menaklukkan banyak warisan, jadi mereka tidak peduli dengan apa yang kita miliki. Setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul di depan Xiao Chen. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi sedih, tampak sangat kesal. Ada beberapa orang dalam kelompok itu, setidaknya 10. Mereka mungkin merasa terlalu sulit untuk mencoba warisan ini secara individu dan memilih untuk bekerja sama setelah gagal, meskipun menjadi tamu dari pangeran yang berbeda. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu Tuo Baiyun dan dua lainnya dan diusir? Di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Xiao Chen. Seseorang mengenali Xiao Chen. Awalnya, dia merasa sedikit terkejut dan tertegun. Hampir semua tamu pangeran telah mendengar nama Xiao Chen. Jadi, tidak aneh jika seseorang mengenalinya. Xiao Chen mengangguk sedikit. Dia hanya berkata dengan lembut, "Permisi," sebelum melanjutkan perjalanan. Xiao Chen baru mencapai setengah jalan ketika seseorang tiba-tiba berteriak dingin, "Diam! Apakah kamu punya saran untukku?" "Tidak ada saran. Aku mendengar bahwa kamu memiliki alat jiwa kelas medial. Kurasa kamu mungkin telah mendapat banyak keuntungan di makam Kaisar Yan kuno ini. Kami hanya ingin memeriksanya." Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berpakaian ungu. Keserakahan melintas di matanya. Tepat setelah orang itu berbicara, yang lain menunjukkan ekspresi main-main di mata mereka. Meskipun mereka bekerja dengan pangeran yang berbeda, mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menghadapi kematian bersama. Bahkan jika seorang kaisar penguasa dua Vena memiliki alat jiwa kelas medial, seharusnya mudah bagi mereka untuk berurusan dengan orang seperti itu. Keuntungan jumlah diperhitungkan. Catatan TL, Zhang Ping ini jelas bukan Zhang Ping yang sama, yang muncul di IMDC 2238 Pro 2345. Kultivasi mereka sangat berbeda, dan tidak banyak waktu antara dulu dan sekarang, jadi Zhang Ping ini pasti berbeda. Mereka yang bisa berkultivasi menjadi kaisar berdaulat sebelum usia 500 tahun semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka yang bisa berkultivasi menjadi kaisar berdaulat 3 Vena adalah orang-orang berbakat yang luar biasa, yang dapat dianggap sebagai ahli di ibu kota kekaisaran kota Yan. Namun, mereka hanya rata-rata di antara banyak tamu pangeran. Karena orang-orang ini diusir oleh tamu pangeran ke-13, mereka merasakan kebencian di hati mereka. Kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba langsung memberi mereka ide-ide jahat. Dihasut oleh Zhang Ye, keserakahan muncul di hati orang-orang ini. Ketika mereka melihat bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka menjadi lebih ganas. "Ada apa? Apakah Tuan Muda Xiao tidak mau? Kalau begitu, jangan salahkan kami karena menjadi pengganggu. Aku yakin mengingat usiamu yang masih muda, kau tidak akan rela dipaksa keluar dari makam Kaisar Yan kuno secepat ini, kan?" Zhang Ping, setengah baya berpakaian ungu, berkata dengan senyum nakal. Ia mengira telah menangkap kelemahan Xiao Chen dan Xiao Chen tidak akan berani melawan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ia malah tersenyum alih-alih marah. Setelah berpikir sejenak,
Ia berkata, setelah ditunda oleh kalian semua, aku mungkin tidak akan mendapat banyak keuntungan dari warisan api guntur ini. Sudahlah, aku akan mengganti kerugianku darimu. Nak, kau pasti sedang bermimpi. Seorang pria dengan amarah yang membara menyerbu keluar dari kerumunan. Orang ini adalah kaisar penguasa tiga Vena dengan tubuh yang tangguh dan kekar. Dengan satu tatapan, ia jelas-jelas mengolah teknik kultivasi penempaan tubuh yang istimewa. Tuan ini akan memberimu pelajaran. Tinju pemecah bintang. Ledakan. Begitu pria ini mengepalkan tinjunya, ia melepaskan kekuatan yang dahsyat. Angin kencang seperti pedang melolong. Namun, cahaya tinju pria ini bergerak lebih cepat dari angin kencang itu. Dia bergerak seperti kilat, langsung melemparkan pukulan. Seperti namanya, Star Breaking Fist dapat menghancurkan bintang kecil di wilayah luar ketika dipraktikkan hingga puncaknya. Mengingat kultivasi pria ini, dia jelas telah mempraktikkan teknik tinju ini hingga puncaknya. Jika dia berada di wilayah luar, dia bisa menghancurkan bintang, yang akan terlihat sangat berlebihan. Nyala api lilin yang bergoyang muncul di mata Xiao Chen saat dia langsung mengeksekusi mata naga lilin. Gambar kepala naga lilin muncul di belakang Xiao Chen dan membuka matanya. Api es yang tak terlihat menembus tubuh pria itu. Di hadapan Xiao Chen, kecepatan ledakan pria itu melambat. Plop, pria itu berlutut di hadapan Xiao Chen dan menjerit menyedihkan. Api es menyebar ke seluruh anggota tubuh, tulang, organ dalam, dan kolam jiwa pria itu, menenggelamkannya dalam rasa sakit yang tak tertahankan yang membuatnya ingin mati. Xiao Chen, yang sudah memiliki domain Dao Es lapisan keempat, menunjukkan kekuatan luar biasa saat mengeksekusi mata naga lilin. Dengan satu tendangan, Xiao Chen menaklukkan kaisar penguasa tiga Vena. Kengerian melintas di mata tamu-tamu lain, yang merasa terkejut. Kekuatan Xiao Chen jauh melampaui harapan mereka. Aku menyerah. Pria yang berlutut di tanah tidak tahan dengan rasa sakit dari api es. Namun, dia tidak bisa mengobati lukanya dengan tenang di hadapan Xiao Chen. Karena itu, dia hanya bisa menyerah. Semuanya, serahkan harta karun dan transfer setengah dari esensi naga kalian. Kalau tidak, kalian semua bisa lupa untuk pergi, tuntut Xiao Chen dengan dingin saat tatapannya menyapu para tamu yang ingin merampoknya. Semuanya, jangan panik. Tidak peduli seberapa kuat dia sendirian. Jika kita semua menyerang bersama, bahkan jika beberapa dari kita mati, kita masih bisa menaklukkannya. Pria setengah baya berpakaian ungu yang pertama kali berbicara berteriak cepat ketika dia melihat situasi, ingin meningkatkan moral. Pria berpakaian ungu itu benar. Xiao Chen tidak bisa mengalahkan begitu banyak kaisar berdaulat. Namun, dia telah melupakan satu hal, jika Xiao Chen ingin pergi, bahkan jika ada 2 kali lipat kaisar berdaulat di sekitar, mereka tidak bisa menahannya di sini. Xiao Chen memegang posisi yang tidak terkalahkan. Namun, orang-orang ini datang dengan pangeran yang berbeda dan hanya memiliki persahabatan yang dangkal. Bagaimana mereka bisa mempertaruhkan kematian untuk mengepung Xiao Chen? Itu hanya angan-angan. Sialan, Zhang Ping mengamuk di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memimpin dalam pertempuran untuk menunda Xiao Chen, yang lain tidak akan bergerak. Xiao Chen, jangan sombong. Wosh! Cahaya pedang muncul. Zhang Ping memimpin dan menyerang Xiao Chen. Cahaya pedang tajam langsung menutupi Xiao Chen. Zhang Ping tidak berani ceroboh, jadi dia tidak menahan apapun. Zhang Ping menggabungkan energi ilahi, energi jiwa, domain Dao, dan semua yang dia pelajari ke dalam cahaya pedangnya. Wosh! 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 Namun, Zhang Ping seharusnya tidak pernah mengeksekusi teknik pedang di hadapan seseorang yang memahami Dao besar pedang. Itu seperti mempermalukan dirinya sendiri di hadapan seorang ahli. Kau bahkan belum memahami Dao besar pedang, dan kau berani menggunakan pedang di hadapanku. Siapa yang memberimu keberanian ini? Xiao Chen mengejek, tidak bergerak. Dia dengan santai meliuk-liuk di sekitar cahaya pedang, yang penuh dengan celah baginya. Xiao Chen hanya berjalan melalui gerakan pedang yang tampak sangat ganas dan tirani bagi orang lain, tidak membiarkan satu pun cahaya pedang menyentuh pakaiannya. Melihat beberapa orang mencoba menyelinap pergi, Xiao Chen tidak menunda lagi. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang di atas bahunya dan berkata dengan dingin, itu bukan caramu menggunakan pedang. Dang! Xiao Chen menghunus pedang tiran.
Ketika didukung oleh domain Dao Pedang, dia dengan mudah menghancurkan gerakan pedang Zhang Ping saat dia menghunus pedangnya, lalu menebas. Dang! Xiao Chen menjatuhkan pedang di tangan Zhang Ping. Di hadapan kekuatan besar itu, Zhang Ping sama sekali tidak bisa melawan, langsung jatuh ke tanah. Kamu bisa tetap berbaring. Xiao Chen bahkan tidak melihat. Dia memutar pedang tiran dan menusuknya dengan punggung tangan. Zhang Ping menjerit kaget saat pedang tiran menusuk dadanya, menjepitnya ke tanah. Bersamaan dengan itu, busur bayangan dewa muncul di tangan Xiao Chen. Dia mengeluarkan segel ilahinya dan menarik kembali tali pengikatnya. Kemudian, dia melepaskannya, menembakkan anak panah. Anak panah itu menembus dada dua kaisar berdaulat yang telah menyelinap pergi dan melangkah ke jembatan gantung rantai logam. Tentu saja, mereka jatuh. Bahkan kaisar berdaulat 5 Vena tidak dapat menahan nyala api guntur yang mengerikan di bawah. Tentu saja, hanya kematian yang menunggu mereka berdua. Apakah ada yang masih ingin pergi? Busur di tanganku bernama Gatsadok. Bahkan kaisar berdaulat kesempurnaan agung akan merasa sulit untuk memblokir anak panah darinya. Hanya ada satu jalan kembali. Jika kamu berani, kamu dapat mencobanya. Xiao Chen berbicara dengan santai. Nada suaranya tidak terdengar seperti nada bicara kaisar berdaulat 2 Vena. Pemandangan ini membuat kelompok tamu ini tercengang. Xiao Chen dengan mudah mengalahkan 2 kaisar berdaulat 3 Vena dengan mengangkat tangannya. Kecakapan tempur seperti itu sudah menyaingi kaisar berdaulat 5 Vena. Biarkan aku pergi. Aku akan memberimu harta yang berharga. Ini adalah potongan giokku. Zhang Ping benar-benar putus asa. Meskipun dia memegang pedang tiran, yang bilahnya berkedip dengan cahaya listrik, dengan kedua tangan, dia tidak bisa menariknya keluar dari dadanya, gagal menggerakkannya sedikit pun. Zhang Ping adalah orang pertama yang menyerah pada Xiao Chen. Awalnya, dia mengatakan bahwa Xiao Chen tidak mau meninggalkan makam Kaisar Yan kuno. Pada akhirnya, dialah yang tidak mau pergi. Dengan contoh Zhang Ping dan kultivator tubuh fisik dan ancaman busur bayangan dewa, sekelompok orang ini harus menyerah. Orang-orang ini mencoba mengambil keuntungan tetapi akhirnya dimanfaatkan. Mereka merasa sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka bahkan mengutuk 18 generasi leluhur Zhang Ping di dalam hati mereka. Semuanya berjalan dengan baik. Biarkan saja Xiao Chen lewat. Mengapa kamu menghentikannya? Ketika sekelompok orang ini pergi, Xiao Chen melihat keping gioknya yang terisi penuh dan menunjukkan senyum puas. Gambar naga lain muncul di sekitar keping giok itu. Xiao Chen juga memperoleh setumpuk harta karun. Ada ramuan berharga dari Great Desolate Aeon, material ilahi kuno, dan jiwa binatang buas, panen yang melimpah. Bahkan jika dia tidak memperoleh warisan nyala guntur dalam perjalanan ini, dia telah menuai panen yang melimpah. Aku tidak akan menentang mereka yang tidak menentangku. Mereka yang menentangku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Xiao Chen dengan tenang menyimpan harta karun berharga ini. Sambil memegang erat keping giok itu, dia berbalik dan menuju ke bagian dalam istana. Saat dia mempertimbangkan Gatsado Bow di tangannya, dia berpikir keras. Kemudian, dia mengeluarkan Ditgat Mas dan memakainya. Pada saat itu, aura Xiao Chen menghilang saat dia menyatu dengan kegelapan. 2 kaisar penguasa 4 Vena dan 1 kaisar penguasa 5 Vena dengan warisan bangsawan, bakat luar biasa, dan garis keturunan Great Desolate Aeon. Masa tadi tidak dapat dibandingkan dengan ketiganya. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika Xiao Chen dapat menghabisi atau melukai salah satu dari mereka, melawan mereka akan lebih mudah. Di kedalaman warisan api guntur, Tuo Baiyun, Qin Yu, dan Qin Liang sedang melawan sekawanan iblis guntur dan iblis api. Mereka adalah roh yang lahir secara alami di dunia, bukan makhluk berwujud daging. Mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi tetapi sangat sulit untuk dilenyapkan. Kekuatan ofensif mereka bahkan lebih mengerikan. Hal yang paling bermasalah adalah jika mereka tidak terbunuh dengan satu pukulan, iblis guntur dan iblis api akan pulih dengan cepat. Ini memungkinkan warisan api guntur untuk memblokir serangan banyak pangeran dan tetap tak terkalahkan. Namun, hasilnya akan sulit dikatakan dengan kedatangan ketiganya. Ketiganya hidup sesuai dengan status mereka sebagai kaisar berdaulat elit yang dipilih dengan cermat dari 8 kerajaan besar.
Mereka tidak tampak lemah di hadapan banyak iblis guntur dan iblis api, praktis membunuh satu dengan setiap gerakan. Beberapa yang kuat tidak dapat dibunuh dengan satu pukulan. Untuk lawan seperti itu, orang lain akan segera menyusul, menunjukkan kerjasama diam-diam. Adapun Tuo Bayun dari Kekaisaran Serigala Surgawi itu, dia bahkan lebih luar biasa. Dia melawan iblis ganas yang bermutasi sendirian. Iblis ganas ini tampaknya merupakan gabungan dari iblis petir dan iblis api. Setengah tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya listrik, dan setengah lainnya memiliki api yang melonjak. Makhluk ini menggabungkan api dan guntur, beralih bebas di antara keduanya. Saat menggunakan dua domain Dao, ia dapat mengeluarkan kekuatan Dao yang mendekati domain Dao lapisan ke-9. Meski begitu, Tuo Bayun menghadapi iblis ganas yang bermutasi ini dengan sangat mudah, tampak sangat tenang. Sepertinya Tuo Bayan tidak perlu berusaha keras. Dia ingin menunggu Qin Yu dan Qin Liang untuk berurusan dengan iblis ganas lainnya terlebih dahulu, lalu bekerja sama untuk membunuh iblis ganas yang bermutasi ini. Saat ketiganya membenamkan diri dalam pertempuran, mereka tidak menyadari bahwa sosok dalam kegelapan telah mengamati mereka sejak lama. Aku tidak bisa menyentuh Tuo Bayun, dia jelas memiliki energi yang tersisa, dan busur bayangan dewa mungkin tidak akan mengenainya. Aku hanya bisa menargetkan Qin Yu dan Qin Liang. Xiao Chen, pengamat tersembunyi, mengambil keputusan. Saat dia menarik tali pengikat, api jantungnya menyala dan menutupi anak panah itu.